Kartosuro Hadiningrat waktu itu. Nah, dan dengan dibantu oleh VOC dan dibantu oleh Kadipaten dari Madura yang dipimpin oleh Cakraningrat IV, akhirnya merebut kembali daerah Kartosuro. Peperangan terjadi lagi. Nah, akhirnya terjadi lagi dan Mataram atau Kartosuro ini akhirnya bisa direbut oleh Cakraningrat IV. Jadi pengikutnya Pakubuwono II. Nah, terus Pangeran Rendino beliau kalah dan dapat diduduki lagi, dan mungkin akhirnya Kartosuro dapat diduduki lagi oleh Pakubuwono, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu, Mas. Syarat-syarat tertentu. Nah, akhirnya tadi seperti anggapan dari Sunan Pakubuwono II ini, bahwa Kartosuro sudah tidak layak lagi ditempati karena sudah tercemar atau sudah hancur. Itu sudah hancur, Mas. Memang sudah porak-poranda dihancurkan oleh pasukannya Cakraningrat dan VOC ini. Nah, itu. Ini Pangeran dari besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jawa-Jawa ini. Ini Jawa waktunya. Ajeng nerusaken citanipun Pakubuwono II nih. Nggih, nggih. Iya, Pak. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Pakubuwono II ini selalu ada pemberontakan, tetap ada. Karena masih ada lagi yang seperti keturunan dari Amangkurat yang sebelumnya, yaitu khususnya Amangkurat III. Yaitu. Nah, kemudian Amangkurat III ini kan masih punya cucu, yaitu Raden Mas Garendi, yang nantinya menjadi susunan atau Sunan Kuning. Nah, itu. Atau Amangkurat V. Nah, itu. Sanes. Itu nanti ke situ. Dan pada saat itu, waktu itu sedang terjadi pergolakan juga. Pada tahun 1740 terjadi geger pecinan. Dan geger pecinan ini berawal dari pembantaian etnis Tionghoa yang ada di Batavia yang dilakukan oleh VOC. Jakarta. Dan pembantaian waktu itu terjadi dimulai dari pabrik gula di Jakarta. Dan pabrik gula waktu itu semua karyawannya adalah orang-orang Tionghoa. Cina. Kan orang Cina ini punya persatuan dan punya kalau kekuatannya sungguh besar, Mas. Kekuatannya besar. Kekeluargaannya besar, persatuannya juga hebat itu. Dan untuk pemberontakan dari VOC yang mengakibatkan
pembantaian di etnis Tionghoa, pembantaian yang luar biasa waktu itu, dan mengakibatkan etnis Tionghoa ini melarikan diri ke daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Kartosuro, minta perlindungan dan minta cari sekutu lah namanya. Terus korbannya Korbannya banyak waktu itu. Nah, akhirnya orang-orang Tionghoa ini dan orang Jawa khususnya ya, orang-orang etnis Jawa, orang Jawa pribumi, dengan Pakubuwono akhirnya bekerja sama, punya perjanjian, membuat perjanjian. Akhirnya bukan perjanjian dan disetujui oleh kedua pihak untuk memerangi VOC. Nah, tapi akhirnya dilanggar juga, Mas. Yang melanggar justru Pakubuwono II. Pakubuwono sendiri yang melanggar perjanjian-perjanjian itu. Dan akhirnya Pakubuwono ini beralih kembali atau kembali bergabung dengan VOC. Bersekutu lagi dengan VOC. Karena dia udah bisa mengkriakan. Ini kira-kira pasti kalah. Pasukan kita kalah. Melawan VOC jelas kalah. Kalah senjata kan. Dan akhirnya Pakubuwono berbalik memerangi etnis Tionghoa dan orang-orang Jawa yang lain. Nah, dan dari orang-orang Jawa ini terutama dipimpin oleh Raden Mas Garendi, termasuk etnis Tionghoa sendiri. Nah, yang memimpin waktu itu Raden Mas Garendi, cucu dari Amangkurat III. Sederek sedoyo, sederek semua masih saudara. Dan akhirnya terjadi lagi pemberontakan. Pemberontakan yang mungkin yang sangat hebat dan mengurung atau mengepung Kartosuro. Kartosuro dikepung dari beberapa arah, dari segala pihak, dari yang mengurung, yang pemimpinnya justru sepupunya sendiri, Raden Mas Garendi. Nah, Raden Mas Garendi itu nggak ada pasukan yang pasukannya ya pasukan dari Tionghoa ini. Nah, pasukan Tionghoa ini yang memimpin Raden Mas Garendi. Nah, itu. Nah, karena waktu itu sudah melanggar perjanjian, mengkhianati bangsanya sendiri, Nah, akhirnya terjadi perang. Akhirnya Pakubuwono melarikan diri dengan diikuti oleh VOC-nya. Melarikan diri, diikuti oleh VOC menuju ke Ponorogo. Nah, akhirnya Raden Mas Garendi menduduki wilayah di Kartosuro dan akhirnya dikukuhkan menjadi sultan, menjadi raja di Kartosuro, bergelar yaitu Sunan Kuning. Sunan Kuning atau lebih lengkapnya Amangkurat V. Nah, Amangkurat V dan juga bisa disebut Sunan Kuning. Tapi kalau orang-orang Tionghoa yang mengangkat orang-orang Tionghoa ini, Mas. Nah, itu. Kalau orang Tionghoa menyebutnya Sinling. Nah, Sinling ya. Itu kalau Sunan Kuning namanya. Akhirnya terus dipimpin dengan Mas Garendi dan seperti pasukannya termasuk orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu. Dan Pakubuwono sendiri akhirnya melarikan diri ke daerah Ponorogo, Jawa Timur. Untuk mengumpulkan lagi kekuatan untuk merebut kembali Kartosuro, Hadiningrat waktu itu. Nah, dan dengan dibantu oleh VOC dan dibantu oleh Kadipaten dari Madura yang dipimpin oleh Cakraningrat IV, akhirnya merebut kembali daerah Kartosuro. Peperangan terjadi lagi. Nah, akhirnya terjadi lagi dan Mataram atau Kartosuro ini akhirnya bisa direbut oleh Cakraningrat IV.
Jadi pengikutnya Pakubuwono II. Nah, Terus Pangeran Rendino beliau kalah dan dapat diduduki lagi, dan mungkin akhirnya Kartosuro dapat diduduki lagi oleh Pakubuwono, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu, Mas. Dengan syarat-syarat tertentu. Nah, akhirnya tadi seperti anggapan dari Sunan Pakubuwono II ini, bahwa Kartosuro sudah tidak layak lagi ditempati karena sudah tercemar atau sudah hancur. Itu sudah hancur, Mas. Memang sudah porak-poranda dihancurkan oleh pasukannya Cakraningrat dan POC ini. Nah, itu. Ini Pangeran tadi pecah memang udah diserang dari pakai Mariam juga, akhirnya kan hancur. Lalu beliau si Sunan Pakubuwono II pindah ke Solo dan mendirikan kerajaan di Solo. Nah, dengan membeli tanah dengan seharga selaksa keping uang emas. Nah, selaksa itu kalau bahasa kita kan 1.000. Nah, 1.000. Ya, selaksa itu 1.000. Kemudian dan untuk selanjutnya mencari wilayah di situ. Ternyata ketemu tempat mungkin yang aman, karena kalau untuk mendirikan rumah ini kan biasanya kalau orang Jawa kan harus mencari tempat yang mungkin yang aman, tentram, kan untuk selamanya. Akhirnya ketemu di daerah Solo, tepatnya di pinggiran Bengawan Solo. Nah, di pinggir Bengawan Solo, dan sungai Bengawan Solo ini kalau dulu kan untuk penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan untuk perdagangan, terutama untuk politik dan kebangsaan. Nah, gitu. Dan akhirnya mendirikan kerajaan tersebut. Tapi walaupun kerajaan itu sudah jadi, tidak langsung ditempati, Mas. Harus mencari hari atau mengumpulkan ahli nujum, tabib-tabib atau pendeta-pendeta, kiai khususnya, dimintai pendapat hari kapan untuk berpindah dan upacaranya gimana. Akhirnya dilakukan upacara tersebut untuk pindah dari Kartosuro ke Surakarta. Nah, itu. Dan Solo pun juga dirubah namanya. Solo diganti dengan Surakarta sampai sekarang. Surakarta. Jadi cuma kalau Kartosuro tadi kan dibalik ya. Surakarta dengan arti Suro itu kan kalau bahasa kita Suro itu pemberani. Suro pemberani, dan Karto adalah Karto itu sama dengan kemakmuran. Jadi intinya raja atau Pakubuwono berani memakmurkan rakyatnya, intinya begitu. Dan kan semua raja ini semua mungkin juga menginginkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat-rakyatnya. Ya, kemudian begitulah, terutama untuk pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Semoga amanah dan untuk kemakmuran rakyatnya juga. Ya. Mengayomi. Ya, itu. Dan kemudian tidak berapa lama mungkin sudah menjadi sultan atau sunan di Surakarta. Pakubuwono meninggal. Betul perang. Akhirnya meninggal. Dan sebelum meninggal, Pakubuwono ini berpesan kepada VOC. Jadi kedaulatan Surakarta ini diberikan kepada VOC.
Jadi VOC yang mengatur, Mas. Kok malah ngoten? Nggih, VOC yang mengatur. Jadi yang memilih raja di Jawa ini setelah Pakubono, VOC yang memilih, yang berkuasa. Ajene napa? Bahkan sampai ya, bahkan sampai yang terakhir kekuasaan dari VOC atau VOC direbut oleh dari zaman pendudukan Jepang. Dan Jepang berakhir dari tahun 1942. Berakhirnya kekuasaan dari Jepang untuk memegang keraton. Atau selama niku sing ngatur VOC, Bang. VOC yang mengatur. VOC yang mengatur waktu itu. Kedaulatan raja itu sing ngatur VOC. VOC, seluruhnya VOC. Jadi untuk yang memilih raja ini VOC dari Keraton Surakarta Hadiningrat sampai ke Yogyakarta Hadiningrat. Itu VOC semua. Nah, bahkan sampai VOC Surakarta Hadiningrat ini kan dulu pernah menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Surakarta ini dulu pernah ada. Nah, tapi surat keputusan dari presiden waktu itu dicabut pada tahun 1946. Nah, karena waktu itu juga sama-sama ikut berjuang, Mas, kemerdekaan. Dari Surakarta juga ikut dan Yogyakarta juga ikut untuk memberikan bangsa kita. Dan sama-sama mengirim telegram. Nah, saya mengirim telegram ke presiden untuk mengucapkan selamat kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mengucapkan selamat kemerdekaan Indonesia itu hampir bersamaan. Jadi waktu tahun 1945 Surakarta Hadiningrat pernah menjadi daerah istimewa. Sama dengan Yogyakarta. Daerah istimewa juga. Terus daerah istimewa kali. Ya, kali. Karena nggak tahu apa waktu itu yang terjadi di Keraton Surakarta sehingga dicabut. Nah, waktu itu suratnya dicabut, bahkan udah keistimewaan Surakarta sendiri dicabut pada tahun 1946. Nah, sudah menjadi sekarang malah justru ikut wilayah provinsi. Nah, itu. Malah ical daerah istimewa atau provinsi. Mungkin ada pergolakan, ada urusan lain mungkin waktu itu. Dan akhirnya Surakarta Hadiningrat setelah ditinggal oleh Pakubono II diganti dengan Pakubono III. Nah, Pakubono III pada tahun 1746. Nah, dan didirikan Surakarta Hadiningrat ini didirikan pada tahun 1745. Nah, tahun 45 didirikan Keraton Surakarta Hadiningrat. Mungkin karena tidak setuju atau tidak senang kan sama-sama di dalam keraton, Mas, dengan Pangeran Mangkubumi. Ini juga saudaranya, tapi lain ibu. Nah, lain ibu. Akhirnya keluar dari istana pada tahun 1746. Nah, keluar istana Pangeran Mangkubumi keluar istana untuk meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Sambernyawa atau bisa kita sebut sekarang Pangeran atau Mangkunegoro pertama, atau lengkapnya aslinya namanya kan Raden Said. Nah, atau Pangeran Sambernyawa ini adalah juga masih keturunan dari Pakubono juga. Nah, masih saudara. Beliau juga diberi sebidang tanah juga untuk mendirikan kadipaten. Nah, kadipaten beliau masih di bawah kekuasaan Surakarta waktu itu. Nah, akhirnya Pangeran Mangkubumi bergabung dengan Pangeran Sambernyawa. Nah, untuk memerangi VOC juga.
kan Raden Said ini sebetulnya juga nggak senang dengan VOC, juga nggak senang juga dengan saudaranya atau Pakubono II ini yang selalu bersekutu dengan VOC. Bahkan sampai ke Pakubono III pun tetap gandeng dengan VOC. Karena yang memilih dia kan VOC, Mas. Yang mengukuhkan VOC. Jadi yang mengendalikan VOC. Nah itu. Jadi pada sampai tahun 1755 VOC bangkrut. VOC mengalami kebangkrutan. Sehingga bermusyawarah lagi dengan Pangeran Mangkubumi dan Raden Said. Nah, musyawarah untuk berdamai. Kamu udah gak punya modal, Mas. Gak punya modal. Kan modalnya udah habis untuk biaya perang, ya kan udah habis. Nah itu. Dan kalau Pangeran Sambernyawa nggak mau berdamai, bahkan sampai beliau wafat pun nggak mau berdamai. Akhirnya yang mau mendekat Pangeran Mangkubumi, dan akhirnya diadakanlah waktu itu perjanjian Giyanti. Dan suratnya mungkin masih ada, insya Allah masih ada suratnya. Dan perjanjian Giyanti ini juga ditandatangani oleh kedua pihak, Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC. Sebagai hakimnya kan dia. Nah, sebagai penengah dia, penengahnya. Tetap ikut juga. Nah, akhirnya terpecahlah Keraton Mataram atau Surakarta Hadiningrat ini terpecah lagi. Nah, akhirnya terpecah dan terjadilah Keraton Yogyakarta yang ada di Jogja sekarang menjadi Kasultanan. Kalau perbedaannya kalau di Surakarta kan masih susunan. Nah, susunan. Tapi kalau di Jogja ini kesultanan. Nah, sultan. Bahkan sampai terjadi lagi perjanjian-perjanjian yang lain, ya. Atau perjanjian Salatiga, dan terjadinya Mangkunegaran. Ya, Mangkunegaran berpecah malih. Nah, akhirnya Mangkunegaran menjadi adipati di Mangkunegara, sebagai Mangkunegara I. Nah, Mangkunegara I. Dan itu turunannya terus ada. Bahkan keturunannya dari Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa ini bahkan ada yang pernah menjadi menantunya Presiden RI yang pertama. Itu suaminya Ibu Sukmawati. Nah, waktu itu masih jadi pangeran, belum dinobatkan menjadi Adipati Anom. Nah, belum dinobatkan. Nah, itu yang saya maksud menantunya Pak Bung Karno tadi adalah Mangkunegara IX. Nah, yang baru meninggal tempo hari, ya itu. Dan dari kelanjutan itu akhirnya kalau Surakarta ini tidak terjadi, Mas. Surakarta ini tidak terjadi perpecahan seandainya VOC tidak ikut campur. Karena VOC ini selalu ikut campur dan bahkan selalu ikut campur. Bahkan sampai di zaman kemerdekaan pun tetap ikut. Nah, tetap ikut. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-9 tetap ikut beliau VOC ini. Nah, dan untuk Surakarta tetap terjadi pergulakan tetap terjadi dengan VOC-nya, juga dilawan oleh saudara-saudaranya seperti Mangkunegara I. Nah, itu dari perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga membuat terpecah menjadi beberapa bagian. Bahkan Susunan Surakarta kekuasaan semakin menyempit, semakin tidak seluas yang dulu, seperti Mataram, Kartosuro atau yang dari mana itu, yang dari Sultan Agung sendiri.
udah berkurang kekuasaannya, bahkan sampai menyempit, bahkan lama-lama habis. Nah, apa hilang. Nah, itu. Jadi kan niku cara nggak langsung niku VOC niku memecah belah. Tapi apabila sekarang masih ada yang memecah belah bangsa kita, berarti dia juga antek-anteknya VOC. Nah, itu antek-anteknya VOC. Nah, bahkan sampai sekarang, apalagi bangsa kita ini udah prihatin. Udah terjadi semua seperti ini, wabah udah di mana-mana. Banyak bencana alam juga. Apalagi udah mendekati bulan Ramadan. Nah, itu. Kemudian kita tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya semua untuk pemirsa semua. Ya, itu. Dan mungkin untuk juga kita pelajari juga sejarah-sejarah yang lain. Mungkin insya Allah nanti juga sejarah-sejarah di daerah-daerah lain. Mungkin kita telusuri kembali. Nah, itu. Juga kepada anak-anak atau adik-adik juga kita belajar bersama-sama. Kita buka lagi buku. Mungkin ini kalau di buku pelajaran di sekolah mungkin jarang. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin yang ada kalau ada mungkin yang perjuangan kemerdekaan. Mungkin itu pun tidak sepenuhnya, tidak seperti dulu. Ya itu. Udah, sementara cukup sampai di sini. Dan nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, nanti kalau ada mau komen silahkan komen di kolom di bawah ini, di bawah. Nah, dan akhir, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.